Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video yang saya janjikan kepada kalian. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguan yang ada, yaitu gangguan koneksi, sehingga perkuliahan tadi menjadi terganggu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini dengan harapan agar kalian bisa mendapatkan penjelasan yang lebih baik. So, our today's topic is still the same, just like what we had in the previous meeting. Jadi masih tentang connecting ideas in writing. Dan seperti yang kalian ingat, di dalam menulis paragraf kita perlu menjamin bahwa masing-masing sentence yang ada di dalam paragraf tersebut terhubung dengan baik. Dan cara kita menghubungkannya adalah salah satunya dengan menggunakan sentence connectors, sehingga kohesi dari paragraf tersebut dapat tercipta. Nah, ada 12 functions yang kita punya, dan kemarin kita sudah membahas 1 sampai 6, di mana terakhir kita kemarin sampai dengan for illustration, dan kita akan melanjutkan kepada functions yang selanjutnya. Oke, nomor 7 adalah for restatement, for rephrasing statements. Kita pada dasarnya menggunakan connectors for rephrasing statements, artinya kita mengulang kembali ya apa yang sudah disampaikan pada kalimat sebelumnya. Dan connectors yang bisa kita gunakan adalah in other words, more simply, to put it differently, atau to put it another way. Nah, tentu saja ada connectors lain yang bisa kalian pakai. Silahkan dilengkapi sendiri, dicari melalui source yang sudah saya sediakan di LMS. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, Abdul does not like to come late. In other words, he is very punctual. Di dalam contoh yang ini dapat dilihat bahwa pada kalimat pertama dan juga kalimat kedua, message yang ingin disampaikan itu sebenarnya sama. Jadi Abdul does not like to come late sama Abdul is very punctual itu pada dasarnya sama. Nah, dalam hal ini karena kita mengulang message yang sama, maka kita menggunakan connector yang seperti bisa dilihat in other words. Oke. Contoh yang berikutnya, you can plant roses, orchids, or lilies. More simply, any flowers work well as long as you plant them well. Sama dengan kalimat contoh sebelumnya. Nah, di dalam contoh yang ini pada kalimat kedua yang diawali dengan connector more simply, sebenarnya itu merupakan pengulangan dari kalimat sebelumnya. Jadi any flowers. Jadi pengulangan terhadap message yang ada di kalimat sebelumnya, hanya saja ada penekanan, yaitu as long as you plant them well. Nah, yang perlu kita ingat adalah in other words dan juga more simply, kadang-kadang kita gunakan saling menggantikan ya. Jadi misalnya yang pertama, Abdul does not like to come late, more simply he is very punctual. Itu bisa dilakukan. Berikutnya kita menuju ke fungsi nomor 8, the cause of things, to attribute the reasons for something occurring. Contoh-contohnya bisa dibaca di sana, atau the consequence of, because blah blah blah, due to blah blah blah. Because sama due to sebenarnya maknanya kurang lebih sama, yaitu karena. Nah,
Contoh-contohnya antara lain seperti yang bisa dibaca, it was raining when we wanted to start hiking. The consequence of that condition forced us to stay at our tent. Dalam contoh ini, the consequence of bla 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 di sana sebenarnya menunjukkan penyebab, ya, penyebab dari satu konsekuensi tertentu, ya. Nah, yang mana penyebab ini sebenarnya ada di kalimat pertama, gitu, ya. Artinya because it was raining, we are forced to stay at our tent. Oke. Contoh kedua, Rahman likes helping others. Because he likes doing so, his friends are always happy to help him when needed. Nah, ini menunjukkan bahwa because he likes doing so, because Rahman likes helping others, his friends are always happy to help him. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan because di dalam di awal kalimat pada kalimat kedua menunjukkan adanya penyebab dari reaksi yang ditunjukkan oleh teman-teman dari Rahman. Nah, pada function number 9, the effect of things, to show the effect of something, pada dasarnya yang ini sedikit berkebalikan dengan yang kita punya sebelumnya, yang nomor 8, ya. Dan contoh-contoh connectors yang bisa digunakan seperti yang bisa dibaca di layar, kita punya accordingly, as a result, or as a consequence, consequently, for this reason, hence, therefore, and thus, dan mungkin ada beberapa yang lain. Nah, contoh yang saya punya di sini kurang lebih sebenarnya sama dengan contoh pada fungsi yang sebelumnya. Ya, contoh yang pertama, it was raining when we wanted to start hiking. As a result, atau as a consequence, we must stay at our tent. Yang kedua, Rahman likes helping others. For this reason, his friends are always happy to help him when needed. Oke, kita bisa membandingkan dengan contoh pada function yang nomor 8. Secara struktur ada perbedaan, jadi penggunaannya berkebalikan, namun demikian makna secara umum, artinya message yang digunakan atau yang disampaikan sama. Dan saya pribadi lebih sering menggunakan yang fungsi nomor 9 sebenarnya. Oke, we go to number 10 for concession or qualification. Nah, untuk yang ini sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa ini cukup mirip dengan salah satu fungsi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu to emphasize, untuk memberikan penekanan. Kita punya admittedly, indeed, dan lain-lain. Oke. Admittedly, the technique is quite tricky, however, that's the most effective. Nah, dalam hal ini admittedly itu digunakan untuk untuk menunjukkan concession. Dan maknanya adalah kurang lebih benar. The technique is quite tricky, however, that's the most effective. Nah, artinya hampir sama dengan emphasis, ya, for emphasis, ya, untuk memberikan penekanan. Oke. Number 11, kita punya generalization. So when we use this, it means that we make a general statement. Dan ini salah satu connectors yang cukup banyak dipakai. Contoh-contohnya antara lain generally, in general, in most cases, normally, usually. Jadi itu adalah beberapa contoh yang bisa kita pakai. Contoh-contohnya adalah many people
suggest us to consume Indonesian jamu. Oke, sebenarnya saya cukup bingung ya untuk menggunakan ya terminologi bahasa Inggris untuk jamu. Mungkin bisa traditional medicine atau gimana ya, tapi saya tulis jamu saja. Oke. Many people suggest us to consume Indonesian jamu. In general, jamu is good for our health. In general, jamu is good for our health. Dalam hal ini kita membuat generalisasi bahwa jamu itu adalah sesuatu yang sehat itu secara umum. Ya, mungkin ada yang berbahaya, tapi ini kita berbicara tentang secara umum, in general. Oke, pada contoh berikutnya. People visit Ijen Mountain to enjoy sunrise. Usually, the visitors enjoy the moment for 30 minutes or more. Oke. Usually di sini juga digunakan untuk generalisasi. Ya. Kita bisa juga menggunakan normally misalnya. Oke. Secara umum kita bisa juga menggunakan in general. Jadi, secara umum visitors, pengunjung yang naik ke Ijen itu menikmati momen sunrise itu ya sekitar 30 menit. They enjoy the moment for about 30 minutes or maybe more, and then they go back to the starting point. Jadi mereka akan kembali ke bawah. Nah, ini adalah contoh atau fungsi yang terakhir, yaitu time order ya. This is to indicate a chronological order or chronological sequence ya. Jadi biasanya kita gunakan ini untuk menunjukkan urutan apa yang terjadi pertama, kedua, ketiga gitu. Dan ketika kita menghubungkan dengan topik kita yang kemarin ya, yaitu menulis procedure text, maka time order di sini sangat lumrah untuk digunakan. Seperti yang bisa dilihat di contoh, kita bisa menggunakan first atau firstly, second, third, next, later, subsequently, then, finally. Bisa juga menggunakan before bla bla bla, after bla bla bla. Artinya ada contoh beberapa yang bisa digunakan selain yang ada di layar. Nah, ini adalah contohnya. There are several steps to complete the whole process. First, blah 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 blah. Second, blah 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 blah. Next, blah 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 blah. Finally. Nah, dan di sini tentu saja kita bisa menggunakan misalnya first, blah 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 blah. Next, blah 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 blah. Third, blah 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 blah. Finally. Artinya apa? Kita bisa menggunakan banyak kombinasi untuk menjamin bahwa tulisan kita tidak ya terkesan monoton begitu. Artinya kita perlu berlatih untuk membuat tulisan kita tidak menggunakan first, second, third, fourth misalnya, tidak seperti itu. Jadi kita bisa kombinasikan dengan misalnya kalau dilihat dari list di sini, kita bisa mengkombinasikan dengan then, later misalnya seperti itu. Ya, sehingga tulisan kita tidak monoton. Nah, ya saya pikir itu yang bisa kita bahas di dalam video ini. Dan saya ya ingatkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir pada semester ini. So this is the very last meeting of this semester. So silakan bersiap untuk menghadapi UAS ya, and because we have a paragraph writing class here, please be prepared. Try your best to prepare yourself, okay, to anticipate any possibilities ya. Mungkin nanti kalian akan saya minta membuat paragraf atau bagaimana, silahkan diantisipasi. Okay, I think that's it for today. Thank you so much for watching and
this video. Jangan lupa untuk memberikan komentar ya pada video ini, tapi bukan komentar yang umum, jadi silakan tuliskan golongan, kemudian NIM dan juga nama, hanya untuk mengindikasikan bahwa kalian menonton video ini sampai tuntas. Okay, once again thank you so much for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.